Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Kusuma dengan NIM 221414022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi presentasi dengan tema konsep behavioralisme dalam ilmu politik. Dan materi ini membahas tentang pendekatan atau metode dalam ilmu politik yang berfokus pada perilaku manusia dalam konteks politik. Pertama-tama, mari kita bahas definisi, pengertian, dan unsur dari konsep behavioralisme dalam ilmu politik. Konsep ini dalam ilmu politik adalah pendekatan atau metode dalam ilmu politik yang berfokus pada perilaku manusia dalam konteks politik. Dan konsep ini menekankan penggunaan metode ilmiah seperti pengujian hipotesis, eksperimen, dan analisis statistik untuk mempelajari perilaku politik. Dan unsur-unsur konsep behavioralisme meliputi perilaku manusia, variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku manusia itu sendiri, dan metode ilmiah yang digunakan untuk mempelajari perilaku politik. Dan selanjutnya, eh, saya akan membahas tentang tujuan dan urgensi dari konsep behavioralisme dalam ilmu politik. Tujuan dari konsep ini adalah untuk memahami perilaku manusia dalam konteks politik secara objektif dan empiris. Dan konsep ini mendesak untuk dipahami karena politik adalah ilmu yang kompleks dan melibatkan banyak variabel. Sehingga diperlukan pendekatan ilmiah yang objektif dan empiris untuk memahaminya. Dan konsep behavioralisme membantu para peneliti politik untuk memahami perilaku manusia dalam konteks politik dengan cara yang lebih sistematis, terukur, dan dapat diuji. Dan selanjutnya eh, adalah teori beserta tokoh yang mengemukakan konsep behavioralisme dalam ilmu politik. Dan tokoh-tokoh yang mengemukakan konsep behavioralisme dalam ilmu politik antara lain adalah Harold Laswell, David Easton, dan Gabriel Almond. Teori-teori yang dikembangkan oleh ketiga tokoh tersebut meliputi analisis perilaku pemilih, analisis kebijakan, dan analisis sistem politik. Dan teori-teori tersebut mempengaruhi perkembangan studi politik dengan menyediakan metode ilmiah yang lebih sistematis dan bermanfaat dalam memahami perilaku manusia dalam konteks politik. Selanjutnya ada dinamika perkembangan. Dinamika perkembangan dari konsep behavioralisme di dalam ilmu politik. Dan konsep behavioralisme dalam ilmu politik berkembang pesat pada tahun 1940 sampai 1950-an di Amerika Serikat. Lalu kemudian konsep ini kemudian mengalami pergeseran dari pendekatan analitis ke pendekatan sistematis, yaitu pada tahun 1960. Dan pada 1970, konsep behavioralisme mulai dikritik karena dianggap terlalu mekanistik dan mengabaikan faktor-faktor non-rasional dalam mempengaruhi perilaku politik itu sendiri. Dan di sini ada contoh kasus yang berkaitan dengan konsep behavioralisme dalam ilmu politik. Ini menurut saya, dan ya, ini contoh kasus dan berita yang saya dapatkan dari konsep behavioralisme dalam ilmu politik. Seperti kasus yang berkaitan ini perilaku pemilih dalam memilih suatu kandidat. Mungkin di sini saya tidak bisa membacakan secara eh, rinci, eh, secara rinci
berita yang saya kasih di presentasi ini. Tapi mungkin saya bisa jelaskan sedikit, eh, yaitu adalah pernyataan Pak Muldoko ini merespon kritikan AHY yang menyoroti peran buzzer dalam politik Indonesia era Presiden Joko Widodo. Dan AHY mengkritik buzzer yang disebut menjadi alat propaganda politik yang dipakai oleh pemerintah untuk mengendalikan opini publik. AHY juga menyebut bahwa buzzer telah menciptakan iklim politik yang tidak sehat dan tidak beretika. Dan kritikan AHY terhadap buzzer merupakan bagian dari upaya Partai Demokrat untuk mengkritik pemerintahan Jokowi dan memperoleh dukungan politik untuk pemilu 2024. Namun pernyataan Muldoko menunjukkan bahwa keberhasilan Partai Demokrat dalam memperoleh dukungan politik masih dipertanyakan karena dinilai hanya menganggap isu-isu politik tertentu dan tidak konsisten di dalam pandangan politik. Berikut saya cantumkan juga eh, link berita itu agar lebih konkret dan memiliki sumber yang benar. Dan terakhir adalah eh, kesimpulan yang bisa saya ambil dari kesimpulan konsep behavioralisme dalam ilmu politik. Itu adalah konsep ini penting untuk memahami perilaku manusia dalam konteks politik secara objektif dan empiris. Dengan memahami konsep ini, diharapkan para peneliti politik dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat dan dapat diandalkan dalam memahami perilaku manusia dalam konteks politik. Mungkin eh, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini yang bertema dengan konsep behavioralisme dalam ilmu politik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.